Hai teman pintar, emas antam dipalsukan, skandal 109 ton yang menggemparkan. Bayangkan, 109 ton emas antam dipalsukan beredar selama 11 tahun. Kasus ini bagaikan bom waktu yang baru saja meledak, menggemparkan publik, mencoreng nama baik BUMN. Modus operandi para pelaku terbilang licik, meniru logam antam dengan presisi tinggi dan mengedarkannya bersama emas asli. Dampaknya pun tak main-main. Masyarakat tertipu mengalami kerugian finansial. Kepercayaan publik terhadap emas antam terguncang dan stabilitas ekonomi nasional terancam. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Kasus pemalsuan emas antam yang menggemparkan baru-baru ini, publik digemparkan dengan terungkapnya kasus pemalsuan emas antam selama 11 tahun. Dengan total mencapai 109 ton. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan BUMN yang ternama dan nilai kerugian yang fantastis. Berikut saya jelaskan perbandingan 109 ton emas antam yang dipalsukan untuk membantu memahami besarnya jumlah emas yang dipalsukan. Yang pertama, jika diibaratkan dengan mobil, 109 ton emas ini setara dengan 72 mobil. Yang kedua, 109 ton emas ini setara dengan 8.720 batang emas yang seberat 12 kg. Yang ketiga, jika dihitung berdasarkan harga, 109 ton emas setara dengan 109 triliun. Jumlah 109 triliun rupiah adalah angka yang sangat besar dan sulit untuk dibayangkan. Berikut perbandingannya untuk membantu memahami nilai seberapa besar uang 109 triliun itu. Gaji rata-rata nasional di Indonesia per bulan sekitar 5,6 juta. Untuk mencapai 109 triliun dibutuhkan waktu lebih dari 19.000 tahun dengan gaji rata-rata tersebut. Kerugian akibat pemalsuan emas ini ditaksir mencapai triliunan rupiah. Kasus ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap investasi emas dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Perbandingan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami besarnya jumlah emas yang dipalsukan dan dampak signifikan yang ditimbulkannya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berinvestasi emas, terutama logam mulia antam. Berikut beberapa cara mudah untuk membedakan emas palsu dan asli. Yang pertama, perhatikan ciri fisik. Emas asli lebih berat dibandingkan logam mulia lainnya dengan volume yang sama. Lalu, emas asli memiliki kilau yang khas dan tidak mudah pudar. Lalu, permukaan emas asli halus dan tidak memiliki goresan atau cacat. Dan emas asli memiliki cap yang menunjukkan kadar emas, misalnya 75% untuk emas 75 karat. 2. Uji coba magnet. Emas asli tidak magnetis sehingga tidak akan tertarik oleh magnet. Logam mulia lain seperti besi, nikel, dan tembaga akan tertarik magnet. Yang ketiga, gores emas dengan keramik. Gosokkan emas pada permukaan keramik yang tidak dilapisi dengan glasir. Emas asli akan meninggalkan goresan berwarna kuning. Logam lain akan meninggalkan goresan berbeda warna. 4. Teteskan asam nitrat. Cara ini berbahaya dan hanya boleh dilakukan oleh profesional. Teteskan asam nitrat pada emas, emas asli tidak akan bereaksi dengan asam nitrat. Logam lain akan bereaksi dan berubah warna. Kelima, gigit emas.
Gigit perlahan emas, emas asli memiliki rasa logam yang khas dan tidak meninggalkan bekas pada gigi. Logam lain akan meninggalkan rasa logam yang berbeda dan mungkin meninggalkan bekas pada gigi. Keenam, cium emas. Emas asli tidak akan memiliki bau. Logam lain mungkin memiliki bau yang khas, seperti bau tembaga atau kuningan. Yang ketujuh, cek konduktivitas emas. Emas adalah konduktor panas yang baik. Emas asli akan terasa panas jika dipegang dalam waktu singkat. Logam lain mungkin terasa lebih dingin. 8. Tes suara dering. Jatuhkan emas dari ketinggian yang pendek ke permukaan yang keras. Emas asli akan menghasilkan suara dering yang nyaring. Logam lain mungkin menghasilkan suara yang berbeda. 9. Beli di toko resmi. Beli emas di toko perhiasan terpercaya atau lembaga resmi seperti Pegadaian. Pastikan toko tersebut memiliki sertifikat keaslian emas. 10. Cek keaslian di butik LM terdekat. Anda juga dapat membawa emas Anda ke butik lembaga minta atau disingkat LM untuk diuji keasliannya secara gratis. Ingat, tidak ada satu cara pasti untuk membedakan emas palsu atau asli. Sebaiknya lakukan beberapa tes untuk memastikan keaslian emas sebelum membelinya. Kasus ini membawa dampak yang luas dan merugikan banyak pihak. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerugian finansial. Masyarakat yang membeli emas palsu mengalami kerugian finansial karena nilai emasnya jauh lebih rendah dibandingkan emas asli. Yang kedua, mencoreng nama baik Antam. Kasus ini mencoreng nama baik Antam sebagai perusahaan BUMN terpercaya. Ketiga, merusak kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap produk investasi emas menjadi terguncang. Yang keempat, mengancam stabilitas ekonomi. Kasus ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kasus pemalsuan emas Antam ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Langkah pencegahan yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yaitu belilah emas di toko resmi atau terpercaya. Pastikan toko tersebut memiliki sertifikat resmi dari Antam. Periksa keaslian emas dengan cermat. Perhatikan logo Antam, berat emas, dan sertifikatnya. Jangan tergiur harga yang murah. Emas palsu biasanya dijual dengan harga lebih murah daripada emas yang asli. Dan laporkan jika menemukan emas yang mencurigakan. Masyarakat dapat melaporkan emas yang mencurigakan ke pihak berwenang terkait. Kasus pemalsuan emas Antam ini menjadi pengingat pentingnya bagi semua pihak untuk selalu waspada dan berhati-hati. Dengan kerjasama dan upaya pencegahan yang maksimal, diharapkan kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.